Berikut bahan khotbah minggu ini. Amos pasal 9 ayat 11-15. Dengan tema, Tuhan memulihkan umat-Nya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel, mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya, mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya, mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan, Allahmu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, sebelumnya terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, subscribe. Kiranya Tuhan memberkati setiap yang mendukung kami. Berikut bahan renungan minggu ini. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Itu pernyataan di dalam kitab Mazmur yang bisa menggambarkan bagian akhir dari kitab Amos. Di akhir kitabnya, Amos berbicara tentang janji keselamatan dan pemulihan yang akan Tuhan nyatakan kepada umat-Nya. Tuhan memang marah dan menghukum umat yang berbuat dosa. Namun, tindakan Tuhan tidak berhenti pada hukuman saja. Jika Ia memberikan hukuman karena kasih-Nya kepada umat pilihan-Nya, maka Ia pasti akan menyelamatkan mereka dan melakukan pemulihan karena tujuan utama penghukuman adalah pemulihan sekaligus penyelamatan. Pemulihan pertama adalah pemulihan kerajaan Daud atau Israel, ayat 11. Musuh Israel, yaitu Edom, yang dahulu ditaklukkan oleh Daud, namun bangkit kembali, pada akhirnya nanti akan kembali ditaklukkan, ayat 12. Pola berdosa dihukum dan bertobat dipulihkan adalah pola yang lazim di dalam perjanjian lama. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak selamanya Allah marah. Pemulihan secara utuh atas semua segi kehidupan umat, seperti kesejahteraan, kelimpahan berkat, kejayaan, relasi antar manusia, akan dinyatakan oleh Allah. Melalui perikop ini kita belajar tentang siapa Allah dan bagaimana tindakannya terhadap manusia. Ia, Sang Khalik menghendaki kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Ia tidak membiarkan sesuatu yang buruk merusak apa yang baik yang sudah Ia ciptakan. Karena itu, di balik setiap hukuman yang Ia berikan karena dosa selalu ada pemulihan. Tidak selamanya Allah marah, kasih-Nya besar kepada manusia. Ia marah dan menghukum karena Ia mengasihi. Kita bersyukur punya Allah seperti yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Di dalam kasih-Nya, Ia mendidik kita agar kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak-Nya yang dewasa. Mari kita dengan tulus menerima segala yang tidak menyenangkan dalam hidup sebagai cara Tuhan mendidik, membentuk, dan memulihkan kita. Janji keselamatan. Allah memang tegas terhadap dosa. Itu sebabnya Ia tidak dapat berkompromi dengan dosa dan menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Namun Allah juga penuh kasih. Ia memberikan janji-janji pemulihan bagi rencana-Nya selanjutnya. Janji Allah di sini mencakup 3 hal. Pertama, Allah akan memulihkan kerajaan Israel, ayat 11-12. Ia akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Israel akan kembali menguasai Edom seperti yang terjadi pada masa Daud. Pemulihan Israel ini kelak dilambangkan oleh pemulihan rumah Tuhan pada masa Nehemia dan Ezra. Kedua, Allah akan menjadikan tanah-tanah Israel menjadi tanah berkat. Ayat 13, apa yang ditanam akan menghasilkan panen yang banyak. Keadaan musim tanam dan panen susul menyusul membuat mereka kebanjiran berkat. Mereka tidak pernah akan kekurangan lagi. Ketiga, Allah akan memulihkan umat. Ayat 14-15. Mereka akan pulang untuk membangun kota, menanami dan membangun kebun. Mereka akan hidup di tanah yang telah Tuhan janjikan. Janji ini pun telah terjadi yaitu setelah 70 tahun mereka tinggal di pengasingan Babel, mereka dipanggil pulang kembali ke Yerusalem. Allah telah menyatakan diri dalam hukuman dan janji. Janji yang diucapkan kelak akan terjadi tepat sesuai yang Dia ucapkan.
Dan Allah dapat dipercaya karena apa yang Dia ucapkan pasti terlaksana. Firman-Nya penuh kuasa dan tak pernah pudar oleh waktu. Kuasa pekerjaannya pun dapat dipercaya karena Ia membuktikan kuasanya. Allah adalah adil. Setelah menerima penghukuman karena dosa, Israel beroleh pengampunan. Demikian juga dengan kita. Setelah Kristus menanggung hukuman dosa kita beroleh pengampunan dan pemulihan. Lalu kita hidup dalam anugerah-Nya, yang membuat kita dapat berkarya sesuai anugerah yang kita terima. Kita tidak akan pernah kekurangan dalam hidup ini. Janji pemulihan-Nya cukup untuk membuat kita dapat menguraikan benang kusut kehidupan karena dosa yang pernah kita perbuat. Juga cukup untuk membangun kembali hidup yang telah hancur. Sekian saja bahan renungan minggu ini. Terima kasih telah mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.